Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, Jemaat Rema dimanapun berada saat ini dalam ibadah masing-masing di rumah. Ini adalah tanggal 29 Maret 2020, minggu yang kedua kita bersama-sama seluruh bangsa memutus mata rantai penyebaran COVID dengan cara tinggal di rumah, beribadah di rumah. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang kali ini saya ambil di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Saya akan bacakan dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 dan 13. Berkata demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah kisah tentang Gideon, dipanggil oleh Tuhan, bahwa bangsa Israel berada di bawah penindasan bangsa Midian. Dan ketika mereka mulai menabur, bangsa Midian datang dengan tentara yang begitu besar dan banyaknya menyerang mereka dan membinasakan semua persediaan-persediaan mereka. Sehingga orang Israel membuat tempat-tempat persembunyian di goa-goa, di kubu-kubu. Dan mereka sangat ketakutan sekali pada masa itu. Dan pada masa itulah, saudara, orang Israel berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab mereka. Tuhan mengutus malaikatnya datang ke sebuah tempat di mana seorang pria yang bernama Gideon ada di sana sedang bersembunyi. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama melihat firman Allah ini dari sudut pandang bagaimana Allah melihat diri kita dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Konsep tentang diri sendiri ini sangat penting, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa para psikolog membuktikan bahwa ada kemungkinan besar secara konsisten akan bertindak dengan cara yang selaras dengan gambaran yang Anda miliki tentang diri Anda sendiri. Anda berbicara, Anda bertindak, Anda memutuskan sesuatu, itu berdasarkan daripada konsep tentang siapa diri Anda. Dan kebanyakan saudara-saudara kita memandang diri kita berdasarkan pandangan pikiran kita sendiri dan juga pandangan atau perkataan-perkataan orang tentang diri kita. Dan itu lebih banyak membentuk siapa diri kita yang sesungguhnya. Karena itu konsep tentang diri kita itu sangat penting, saudara-saudara. Walaupun saudara ada banyak orang Kristen percaya bahwa dia diciptakan segambar dengan rupa Allah. Dia dimahkotai dengan kemuliaan oleh Tuhan kembali. Dia sudah ditebus oleh darah Kristus. Tetapi di dalam bertindak dalam hidup sehari-hari tidak demikian nyatanya. Ketika menghadapi persoalan-persoalan, ketika berada dalam tekanan, di dalam kesesakan hidup saudara-saudara, tindakan-tindakan yang dibuat oleh orang-orang percaya sendiri, saudara, atau keadaan hati, perasaan, pikiran, perkataan, itu menunjukkan bahwa dia tidak berjalan dalam konsep yang benar, yang menurut pandangan Allah sendiri akan hidupnya.
Sehingga tidak sedikit yang menjadi hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, mengalami depresi saudara-saudara ketika ada persoalan hidup yang menekan menghimpit dalam hidupnya. Karena itu penting untuk kita mengenal saudara-saudara bagaimana cara pandang Allah tentang diri kita. Siapa kita di mata Allah sesungguhnya saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya kita orang yang bersyukur. Seharusnya kita orang yang senantiasa berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah Dia berikan dalam hidup kita. Bagaimana Dia membaharui kita. Bagaimana Dia menciptakan kita baru, saudara-saudara. Sungguh sesuatu yang bukan sebuah kalimat pernyataan biasa, tetapi satu hal yang telah benar-benar nyata dalam hidup kita karena Kristus yang betul mengerjakan di kayu salib. Menyelesaikannya saudara-saudara dan memberikan kepada kita betul satu hidup yang baru. Bukan sekedar perasaan, bukan sekedar perkataan atau kalimat pernyataan, tetapi satu hal yang nyata. Karena Kristus nyata mati di kayu salib, Kristus nyata bangkit kembali, dan semua yang Dia selesaikan itu nyata buat kita seharusnya dalam hidup ini. Karena itu saudara, Tuhan ingin Anda melihat diri Anda sebagaimana Tuhan memandang saudara, bukan sebagaimana saudara memandang diri saudara sendiri. Tuhan ingin supaya saudara berada di dalam pandangannya, kebenaran-kebenarannya tentang diri Anda. Dan itu sangat-sangat penting dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Benar bahwa Anda tidak sempurna. Anda memiliki banyak kelemahan, kekurangan di dalam hidup, di dalam tubuhmu, di dalam dirimu. Itu karena pandangan kita tentang diri kita sendiri. Benar bahwa ada banyak hal-hal yang tidak baik yang seringkali muncul dalam diri kita. Ya, itu karena pikiran-pikiran dan perasaan kita yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dan sebenarnya itu adalah untuk mengajar kita untuk beralih, saudara-saudara, kepada bagaimana Allah memandang hidup kita ini sebenarnya. Bahwa apa yang Tuhan kerjakan dan selesaikan itu nyata dalam hidup ini. Itulah yang dialami oleh Gideon. Itulah yang dialami oleh seluruh bangsa Israel pada masa itu, saudara-saudara. Gideon sadar. Dia mendengar cerita-cerita perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Mereka mendengar bahwa mereka dibebaskan dari tanah Mesir. Mereka dilepaskan dari perbudakan dengan tangan Tuhan yang berkuasa dan dahsyat dengan segala mujizat yang ajaib. Tapi bukan berarti saudara ketika kita dimerdekakan, tidak ada persoalan hidup, tidak ada tekanan hidup. Tidak ada intimidasi yang terjadi. Tidak ada ujian-ujian hidup yang terjadi. Bukan. Tuhan tidak menjanjikan bahwa saudara seperti jalan di jalan yang lurus, jalan tol. Tuhan tidak menjanjikan bahwa saudara hidup di dalam sebuah taman bunga yang begitu mewah dan indah dengan warna-warni dan tanpa ada persoalan hidup di sana. Tidak. Tetap ketika kita bertobat, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita ditebus, saudara-saudara, maka tetap ada persoalan, ada intimidasi, ada masa-masa di mana banyak godaan, banyak ujian yang menindih, yang menekan kehidupan ini, saudara-saudara. Nah, itulah saat di mana kita bisa melihat kebenaran muncul dalam hidup ini, saudara-saudara. Disinilah kita bisa melihat, saudara-saudara, apakah selama ini saya hidup di dalam iman? Karena firman Tuhan berkata bahwa orang benar hidup oleh iman. Bukan hidup oleh kekuatannya sendiri. Karena kekuatan kita sendiri, saudara, terbatas. Dan firman Allah berkata itu bisa menghasilkan hal yang tidak baik, kutuk dalam hidup ini. Tetapi saudara yang saya kasih, berjalan dalam iman berarti kita berjalan di dalam kebenaran. Berjalan di dalam cara pandang Allah terhadap hidup kita. Gideon di tengah masa seperti itu, saudara, tahu semua cerita itu. Tahu perbuatan Allah yang besar, saudara-saudara. Tetapi ketika dalam masa kesesakan, orang Israel lupa dengan semua apa yang Tuhan telah lakukan atas hidup mereka. Mereka mencari kekuatan yang lain. Mereka mulai menyembah kepada Allah-Allah yang lain.
Dan itu sebabnya mereka dikuasai oleh bangsa Midian. Mereka berada di bawah penindasan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hal itu membuat mereka kehilangan kekuatan, kehilangan jati diri. Mereka lupa siapa yang mereka. Orang yang telah ditebus dari Mesir, orang yang telah diselamatkan, orang yang telah melihat begitu banyak karya-karya Allah yang tidak ada satu Allah manapun yang bisa mengerjakan perkara yang demikian. Kecuali Allah yang mereka sembah di dalam Yesus Tuhan. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai satu saat Tuhan mendengar seruan mereka. Dan Tuhan datang kepada seorang pria yang bernama Gideon. Sungguh luar biasa sekali Tuhan kita, saudara-saudara. Ketika dia menemui Gideon, dia berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagah, berani. Menarik kalau kita memperhatikan, saudara, bagaimana Gideon memandang dirinya dan bagaimana Allah memandang dia. Gideon memandang dirinya sebagai seorang yang sedang ketakutan. Seorang yang terintimidasi. Seorang yang sedang cemas. Seorang yang sedang was-was. Seorang yang berada di dalam ancaman kematian. Oleh karena bangsa Midian menghancurkan semua panen-panen mereka, hasil panen. Bahkan ketika mereka baru mulai menabur, bangsa Midian datang dan menghancurkan taburan mereka. Mereka diambang maut. Mereka adalah orang-orang yang sedang merasa lemah, tidak punya kemampuan, tidak punya sama sekali keterampilan, tidak ada hal yang bisa mereka lakukan selain bersembunyi di goa-goa mereka. Mereka sedang mengamankan diri mereka, saudara-saudara. Tapi itu adalah pandangan daripada Gideon tentang dirinya. Dia merasa orang yang paling miskin, orang yang paling kecil dari sukunya dan miskin dari keluarga yang miskin. Itulah pandangannya. Jadi dari status sosialnya, dari segala status sukunya, rasnya, saudara-saudara, dia merasa dia tidak pantas disebut sebagai seorang pahlawan. Dia merasa bahwa, siapa saya ini? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya dalam ketakutan, saya dalam kecemasan, saya sedang diambang maut. Dan saudara yang saya kasihi yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, walaupun dalam situasi itu, Tuhan datang dengan cara pandang yang berbeda. Tuhan datang dengan satu perkara yang luar biasa. Dia berkata, bolehlah engkau memandang dirimu sebagai penakut. Bolehlah engkau memandang dirimu sebagai seorang yang sedang terintimidasi, berada di ambang maut. Bolehlah engkau melihat dirimu yang paling miskin dari sukumu, dari keluargamu yang paling kecil. Tetapi tidak demikian di dalam pandanganku. Apa yang telah kutetapkan, itu tetap di dalam dirimu. Bahwa engkau adalah seorang pahlawan yang gagah, berani. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira demikianlah banyak pandangan orang tentang dirinya dan pandangan Allah tentang diri kita. Kebanyakan orang memandang dirinya, saudara, bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi di tengah situasi-situasi seperti sekarang ini. Setiap orang merasa bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia adalah manusia yang sedang terintimidasi, dia sedang dalam ketakutan. Sepertinya Tuhan, di mana perbuatan-perbuatanmu yang ajaib itu? Kita menjadi seperti Gideon yang sepertinya kehilangan segala sesuatu. Semacam Tuhan begitu jauh, seperti Tuhan tidak melindungi, Tuhan tidak ada. Kok si ini mati, pendeta itu mati. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu cara pandang kita tentang diri kita sendiri. Tetapi di dalam situasi itu saya percaya seperti kepada Gideon, Allah tidak pernah marah kepada Gideon. Allah tidak marah dengan cara pandang diri kita yang seperti ini. Itu sebabnya Allah mau berbicara kepada jemaat Tuhan. Bagaimana cara pandang Allah tentang diri Anda? Bahwa cara pandang cara pandang saudara hari-hari ini tentang dirimu itu bukan cara pandang Allah yang sesungguhnya.
Karena itu mari kita diingatkan kembali untuk kembali kepada cara Allah memandang diri kita yang sesungguhnya. Tuhan tahu engkau sedang ketakutan. Tuhan tahu engkau sedang kehilangan kendali, panik. Banyak orang yang sedang seperti itu. Status-status sosial yang ditulis, kedengaran rohani kadang-kadang itu hanya sebuah penghibur diri saja, saudara-saudara. Tetapi saya berbicara di sini, saya berdoa kepada Tuhan, ini bukan penghiburan buat kita. Bukan segera hanya menghibur-hibur saudara. Tapi saya menyampaikan sebuah kebenaran yang keluar dari mulut Allah buat kita semua. Dari firman Allah. Yang firman ini berkata, dalam Yesaya 50 bahwa apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahwa firman itu akan mengerjakan seperti yang sudah dikatakan oleh Allah buat kita. Karena itu penting buat kita kembali melihat cara pandang Allah kepada kita. Saudara yang saya kasih, mungkin kita merasa di tengah situasi seperti ini bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul kecil, yang tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Dengan virus yang sangat kecil itu tapi mematikan di seluruh dunia. Saudara, saya mau beritahu kepada kita bahwa ini adalah cara iblis. Bahwa ini adalah pekerjaan iblis. Untuk mengintimidasi dunia. Untuk membuat dunia berkata bahwa tidak ada Tuhan. Untuk membuat dunia berkata, mana Tuhan itu yang kalian sembah selama ini. Tetapi saya percaya Tuhan selalu punya cara buat kita. Untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Ada orang yang bersentuhan saudara-saudara dengan orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Saya mengundang ke rumah, beribadah bersama kami. Dan sampai hari ini dia sehat. Dan sampai hari ini kami sekeluarga sehat. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, saya ditelepon untuk mendoakan orang-orang yang bersentuhan dengan orang yang positif. Dan saya berharap bahwa Tuhan berkarya dan tidak ada apapun terjadi dengan mereka. Mereka semua dalam lindungan Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa ini bisa terjadi? Karena cara pandang kita adalah cara pandang Allah terhadap diri kita. Rasul Paulus berkata, aku hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang telah mengalahkan maut. Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kristus yang telah menyelesaikan dosa seluruh dunia dengan segala konsekuensi dan akibatnya. Kristus yang telah menanggung murka kemarahan Allah terhadap dosa manusia. Ditanggung Kristus dalam dirinya. Kalau nyawanya dia serahkan untuk kita, saya percaya dia tidak akan serahkan nyawa kita kepada yang lain. Karena itu saudara, itu adalah konsep Allah melihat kita. Dan sedemikianlah kita harus melihat diri kita sebagaimana Tuhan telah menyelesaikannya buat kita dan memandang kita. Di dalam perjanjian baru Tuhan berkata 2 Korintus 5:17, kita adalah ciptaan baru kalau kita di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu. Yang jadi persoalan saudara-saudara, ada banyak yang sudah diciptakan baru, dipindahkan dari kerajaan maut kepada kerajaan Allah, tetapi dia membawa cara hidup di dalam kerajaan maut. Dia membawa pola pikir, perasaan, dan pola hidup di dalam kerajaan maut, dan itu bertentangan dengan kerajaan Allah. Karena ada hukum-hukum sendiri cara hidup di dalam kerajaan Allah. Dan untuk itulah saudara, kita belajar firman Allah, kita beribadah, bersekutu, saudara-saudara, membaca, merenungkan firman Allah setiap hari. Supaya kita tahu, saudara-saudara, bahwa kita ada di dalam kerajaan yang berbeda. Ada hukum yang berbeda yang harus kita jalani di sana. Ada pola hidup yang berbeda yang Rasul Paulus tulis di dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat 19, bahwa hidup yang berkuasa. Dan inilah tuh saudara yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa ketika kita ditebus, artinya kita sudah dibeli. Lunas, kita milik Allah sepenuhnya. Kita kepunyaan Allah sepenuhnya. Tidak ada yang memiliki hidup kita ini selain Dia. Jadi kita harus hidup dan tahu bagaimana hidup di dalam Allah.
Sebagai orang-orang yang ditebusnya, saudara, kita adalah anak-anak yang dilahirkan baru. Kita memiliki DNA Kristus oleh karena darahnya, oleh dalam roh kita, saudara. Tuhan menaruh DNA Kristus dalam kita. Hidupnya yang penuh kuasa, hidup yang kekal, itu adalah hidup Allah. Hidup yang tidak dikuasai maut lagi, saudara-saudara. Roma pasal yang ke-8 berkata ayat kedua, Roh yang memberi hidup di dalam Kristus Yesus telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kita telah merdeka. Kalau dia berfirman, maka itu jadi. Dan demikianlah seharusnya kita ada. Kalau kita anak, kita ditebus dari dosa, maka Tuhan berkata bahwa kita orang benar, kita orang kudus. Tetapi betapa saudara-saudara, sepertinya rohani dan rendah hati, banyak orang berkata selalu dia manusia berdosa. Saya kira tidak demikian Allah memandang kita ketika kita telah ditebus. Sepanjang perjanjian baru, orang-orang telah ditebus oleh darah Yesus. Tidak lagi kita disebut orang berdosa. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada pada masa yang lalu dalam Alkitab, Rasul Paulus menuliskan kepada mereka bahwa mereka adalah jemaat yang kudus, mereka orang benar. Itulah cara Allah memandang anak-anak tebusannya. Benar di dalam mata Allah berbeda dengan benar di dalam diri pandangan manusia memang. Kudus dalam pandangan Allah berbeda dengan kudus dalam pandangan manusia. Benar dan kudus dalam pandangan Allah itu karena darah Kristus yang telah menebus kita dan membuat kita benar di mata Allah dan kudus. Bukan karena kebenaran dan kekudusan kita, tapi karena kebenaran dan kekudusan Kristus itu telah melingkupi hidup kita. Dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi betapa saudara-saudara orang selalu memandang dirinya sebagai manusia yang berdosa. Saya kira hati Bapa di surga menjadi seperti agak sedikit heran. Kenapa ada anakku yang manusia berdosa? Bukankah anakku adalah orang benar, adalah orang kudus? Kenapa dia berkata dia manusia berdosa? Aku telah mengutus anakku menyelesaikan dosamu, telah menyelesaikan semua. Bukan berarti bahwa kita tidak melakukan, kita masih sering melakukan. Tetapi saudara-saudara, bukan berarti di mata Allah bahwa kita ketika melakukan itu mata Allah berubah keadaan kita. Tidak. Dan bukan berarti bahwa ketika Tuhan memandang kita benar dan kudus, maka 100% menjadi tidak ada lagi dosa dalam kita. Tidak. Tetapi firman Tuhan berkata dalam kitab Roma bahwa ketika kita hidup di dalam kebenaran, kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita hidup dalam kasih karunia iman kepada kebenaran-kebenaran itu, maka dosa tidak berkuasa atas kita. Kita berkuasa atas dosa. Tidak ada alasan bagi orang percaya untuk berkata, kita manusia lemah, kita manusia lemah jadi masih. Itu adalah cara pandang kita. Cara pandang Allah ketika Kristus sudah mati di kayu salib dan bangkit, maka kita adalah pahlawan-pahlawan. Tuhan berkata, kamu adalah seorang pemenang, lebih dari pemenang. Kenapa dikatakan lebih dari pemenang? Karena Kristus pemenangnya. Dia memenangkan peperangan atas dosa. Dia menangkan peperangan atas penyakit, atas derita, atas murka Allah, atas dosa-dosa kita. Dia sudah menyelesaikan itu. Yesaya 53 mencatatnya buat kita, saudara-saudara. Dosa kita yang dipikulnya, penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita, kejahatan kita dipikulnya, kemarahan Allah ditimpakan kepadanya. Semua hal-hal yang buruk, kutuk kita yang ditanggungnya di kayu salib, saudara-saudara. Semua sudah diselesaikan. Karena itu Yesus berkata, sudah selesai. Kenapa Anda berusaha untuk lagi saudara-saudara membantu apa yang sudah diselesaikan Allah? Yesus sudah menyelesaikannya. Karena itu saudara disebut seorang yang lebih dari pemenang. Yesus pemenangnya. Saudara menikmati kemenangan itu. Itulah sebabnya saudara disebut lebih dari pemenangnya.
Ini satu keistimewaan yang Tuhan berikan, sama seperti Gideon. Tuhan berkata, pahlawan yang gagah berani. Sementara dia sedang ciut ketakutan, berada di ujung maut. Tetapi Tuhan berkata, tidak, engkau pahlawan yang gagah berani. Engkau sudah ditebus dari nenek moyangmu, sudah ditebus dari tanah Mesir. Kalian bukan lagi orang-orang yang sedang diperbudak. Kalian adalah pahlawan. Ayo bangkit kepahlawanan di dalam dirimu. Ini yang berbahaya dalam diri orang percaya adalah roh perbudakan. Banyak orang yang tidak tahu siapa dia di dalam Tuhan, sehingga iblis memperbudak dia. Pola pikir yang ditanam oleh dunia ini memperbudak dia. Pola-pola hidup dunia memperbudak, mengikat dia. Karena dia tidak tahu kebenaran yang Allah berikan di dalam dirinya. Karena itulah saudara, pagi ini saya menyampaikan kepada kita bahwa roh kepahlawanan itu ada di dalam diri saudara. Dan sebagai pahlawan Allah, saudara lebih dari seorang pemenang. Kristus yang adalah panglima perang kita telah memenangkan peperangan. Yang kita lakukan hanyalah saudara-saudara memproklamasikan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Dengan berjalan di dalam iman, dalam kebenaran-kebenaran yang Tuhan telah nyatakan kepada kita. Banyak hal yang kedengaran rohani, seperti rendah hati, tetapi bukan kebenaran. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, hai kau manusia Allah. Dia tidak berkata, hai kau manusia berdosa. Karena Rasul Paulus tahu konsepnya tentang diri dalam pandangan Allah. Rasul Paulus berkata, dia hidup bukan dia, tapi Kristus yang hidup. Bukankah itu sesuatu hal yang istimewa, yang luar biasa? Rasul Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam kamu. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu diam dalam kamu. Maka dia akan membangkitkan tubuhmu yang fana itu juga. Roma 8 ayat 11. Banyak sekali firman Allah yang telah menyatakan kepada kita siapa kita. Tetapi kita menilai diri kita selalu dengan cara pandang pola pikir kita yang telah dibangun oleh iblis, bentengnya di dalam pikiran. Karena itulah perlu bertobat. Artinya bertobat, saudara, bukan saudara sekedar maju di depan menangis. Ada KKR lagi, maju depan menangis, maju terus menangis, tapi tidak pernah berubah dalam pola berpikir. Pola berpikir berubah, saudara, adalah artinya bahwa saudara, hidup saudara yang lama, pola pikir saudara yang lama yang selalu merasa tertuduh, diperbudak dosa, diperbudak oleh kebiasaan buruk, diperbudak oleh ketakutan, diperbudak oleh semua kecemasan, diperbudak oleh perkataan-perkataan orang yang jelek tentang dirimu, diperbudak oleh pandangan-pandangan orang yang buruk tentang dirimu, diperbudak oleh berbagai pandangan dunia tentang dirimu. Sekarang engkau robah. Benteng itu diruntuhkan oleh kuasa kebangkitan Kristus dan kematiannya. Dan merubahnya dengan cara Allah memandang dan melihat dalam diri Anda. Itulah yang disebut bertobat. Mengubah pola pikir Anda. Sekarang Tuhan berkata, engkau anak. Engkau sudah ditebus. Engkau orang benar. Engkau orang kudus. Engkau adalah terang bagi dunia. Engkau adalah garam. Bukan akan jadi terang. Bukan akan jadi garam. Banyak orang berdoa berkata, jadikan kami terang dan garammu ini. Kedengarannya rohani. Rendah hati. Tetapi bukan kebenaran. Karena Tuhan berkata, kamulah terang. Kamulah garam. Bukan menunggu untuk jadi, tapi sudah. Karena terang yang Anda pancarkan adalah Kristus di dalam hidupmu. Karena cara pandang inilah kita tidak bisa menjadi terang. Kita tidak jadi garam yang benar karena cara pandang kita yang selalu belum jadi. Selalu orang berusaha, saudara-saudara, untuk kembali, saudara, seolah-olah Yesus belum menyelesaikannya, belum memberinya. Orang Kristen banyak yang, saudara, selalu berpikir dia belum layak. Dia berpikir dia belum dikasihi. Dia berpikir dia belum disayangi Tuhan. Dia berpikir belum pasti akan masuk surga. Dia berpikir surga masih terlalu jauh buat hidupnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan.
pola pikirmu harus dirubah. Harus dirubah, saudara-saudara. Bahwa Allah telah mengasihi engkau. Dan tidak ada lagi pada Allah yang harus diberikan kepadamu. Semua sudah diberikan di dalam diri Yesus Kristus ketika dia mati di kayu salib. Anda sudah layak. Itu sebabnya di dalam Ibrani pasal yang ke-10, 19. Oleh karena darah Yesus kita layak untuk selalu datang di takhta kemuliaannya. Memohon, berdoa, menyembah. Yang membuat Anda layak bukan usaha Anda. Yang membuat Anda dikasihi bukan usaha Anda. Yang membuat Anda berkenan bukan usaha Anda. Tetapi karena Yesus membuat Anda berkenan. Korban Kristus di kayu salib itu cukup membuat Anda berkenan. Membuat Anda dikasihi, membuat Anda layak. Dan membuat Anda mulia di mata Tuhan. Berharga dan sangat-sangat dikasihi. Semua karena korban Kristus, bukan karena usaha kita. Yang kita lakukan hanya menjalani apa yang telah Tuhan berikan. Karena Anda telah dikasihi, maka Anda bisa mengasihi. Karena Anda telah dilayakkan, maka Anda bisa kapanpun datang kepada Tuhan. Tidak perlu orang lain menjadi perantara buat Anda. Karena Anda sangat dikenan oleh Allah, itu sebabnya Anda dapat kapanpun meminta, berdoa, mendekati Allah, saudara-saudara, tanpa ada rasa tuduhan, tanpa ada tekanan-tekanan dalam hatimu tentang apa yang terjadi pada dirimu. Itulah, saudara, kebenaran, cara pandang Allah. Dan karena cara pandang Allah yang rusak, yang konsep ini yang tidak betul-betul hidup di dalam diri orang percaya. Ketika ada tekanan, ketika ada persoalan, ketika ada intimidasi datang, orang-orang yang menyatakan diri percaya kepada Tuhan sering kali menjadi seperti Gideon. Kehilangan konsep itu, saudara-saudara. Tetapi hari ini saya hadir, jemaat Tuhan, untuk mengingatkan kita semua akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena usaha Anda menjadi anak. Bukan karena usaha saudara menjadi lebih dari seorang pemenang. Bukan karena usaha saudara bisa masuk dalam kerajaan surganya. Bukan karena usaha saudara, maka saudara menjadi bait Allah yang kudus. Bukan karena usaha saudara, maka saudara bisa menjadi dikasihi oleh Tuhan. Bukan karena usaha saudara berkenan di hati Tuhan. Bukan karena usaha saudara layak di hadapan Tuhan. Bukan karena usaha saudara, maka saudara disembuhkan oleh Tuhan. Bukan karena usaha saudara, maka saudara menjadi orang yang senantiasa mulia di mata Tuhan. Bukan karena usaha saudara berharga di mata Tuhan. Semata-mata karena karya Kristus di atas kayu salib. Itulah makna di mana kita merayakan Jumat Agung, pasca kematian kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, yang berkata sudah selesai. Maukah saudara sepakat bersama Yesus berkata, Tuhan terima kasih, dosaku sudah selesai. Ketakutanku sudah selesai. Kekhawatiranku sudah selesai. Kecemasanku sudah selesai. Penyakit-penyakitku sudah selesai. Dan semua keraguan-raguanku sudah selesai. Semua ketidakberhargaanku sudah selesai. Ketidaklayakanku sudah selesai. Semua dosa dan kejahatanku sudah selesai. Semua kutuk-kutuk dalam hidupku sudah selesai. Sudah selesai Tuhan kerjakan. Dan mari berkata, Tuhan terima kasih. Aku anak yang sangat Engkau kasihi. Aku berharga dan mulia di dalam mata-Mu. Aku adalah anak yang telah diciptakan yang baru. Dan aku ada di dalam Kristus. Aku lebih dari seorang pemenang. Aku adalah manusia Allah. Aku yang adalah orang yang telah Engkau benarkan. Engkau telah kuduskan. Aku adalah bait-Mu, Engkau diam di dalamku. Jauh lebih besar dari semua ketakutan. Jauh lebih besar dari semua intimidasi. Jauh lebih besar dari segala pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mau mencemaskan hidupku. Bahkan Engkau sudah membebaskan, memerdekakan aku dari hukum dosa dan hukum maut sekalipun.
Terima kasih Tuhan. Saudara, maukah engkau sepakat bersama dengan Tuhan berkata demikian? Saya percaya apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupanmu, bukan hanya persoalan hari ini, saudara. Karena bisa jadi ada banyak persoalan yang lebih besar di masa depan yang bisa kita hadapi, saudara-saudara. Tetapi kalau konsep tentang pandangan Allah mengenai dirimu dan apa yang telah Tuhan kerjakan untuk dirimu nyata dan benar dan mengubah pola berpikirmu, saudara. Saya percaya dan yakin berdasarkan kebenaran firman Tuhan, engkau hidup di dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiran kita semua. Kiranya firman Allah hari ini, saudara-saudara, boleh memberikan kekuatan dan mengingatkan kembali siapa saudara di hadapan Allah. Karena itu, saudara yang saya kasihi di hadapan Tuhan, mari kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Pemurah, penuh kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, kami bersyukur. Karena hari ini Tuhan, kami dibaharui kembali ya Tuhan oleh kebenaran-Mu. Seringkali kami ya Tuhan Yesus tidak hidup dalam kebenaran itu. Seringkali Tuhan kami melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak seharusnya kami lupakan. Bahwa Engkau telah menebus kami. Firman-Mu ya Tuhan jelas buat kami ya Tuhan. Mazmur 103. Bahwa Engkau telah menebus kami dari segala dosa kami. Segala dosa kami. Menyembuhkan segala penyakit kami Tuhan. Memahkotai kami. Menebus kami dari lubang kubur. Bahkan memberi kami kekuatan semangat ilahi yang dahsyat. Yang terbang tinggi bagaikan Raja Wali ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya bahwa semua itu adalah kasih karunia semata-mata. Kemurahan Tuhan yang bukan usaha kami. Semua karena pemberian-Mu ya Tuhan. Dan kami hanya berjalan di dalam apa yang Tuhan telah berikan ini ya Tuhan. Di dalam iman. Karena itu Tuhan kami bersyukur di hari yang indah ini. Dimanapun jemaat-Mu dalam rumah-rumah mereka sedang beribadah, Tuhan lawat. Tuhan, biarlah kebenaran ini kembali membuka pikiran dan mengingatkan ke dalam roh iman kami Tuhan, bahwa kami punya satu hal yang istimewa dari Allah di dalam diri kami ya Tuhan. Supaya di tengah-tengah menjalani hidup ini Bapa, kami tidak berjalan dalam kekuatan sendiri, tidak berjalan di dalam kehendak sendiri, tidak berjalan ya Tuhan di dalam pikiran-pikiran sendiri, tapi kami Tuhan berjalan di dalam pikiran-pikiran dan kehendak Allah itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu menjalani hari-hari ke depannya Tuhan Yesus. Kami percaya kekuatan Roh Kudus yang hidup dalam anak-anak-Mu itu bekerja, menyertai, melindungi ya Tuhan. Darah Kristus yang bekerja setiap waktu, setiap detik dalam kehidupan kami menjadi memberi kehidupan dan memberikan perlindungan yang sempurna buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur atas karya-karya-Mu yang hebat. Bersyukur atas pekerjaan-Mu yang ajaib dan luar biasa Tuhan. Berkati umat-Mu dalam rumah-rumah, diberkati rumah tangga, diberkati ya Tuhan pekerjaan, usaha anak-anak-Mu, kami percaya berkat Tuhan. Juga kami tak lupa berdoa ya Bapa. Kalau ada di antara anak-Mu yang sedang terganggu kesehatan, dalam nama Yesus kami percaya. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, Engkau sudah disembuhkan. Ku berdoa juga Bapa bagi mereka yang di hari-hari ini sedang dalam ketakutan yang terpapar virus. Kami berdoa dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Kristus Tuhan, Engkau melawat mereka. Kami berdoa yang sedang terbaring oleh karena dalam keadaan yang terpapar virus, dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus mereka sembuh. Aku berdoa Tuhan, jamah dalam nama Yesus, roh maut, roh kematian, segala kuasa-kuasa jahat dalam bentuk apapun yang mengintimidasi kota, bangsa kami ini, kami ikat dan patahkan pekerjaan si jahat, kami tolak dan usir dari bangsa ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku lumpuhkan kekuatan dari kuasa-kuasa kegelapan ini Tuhan, roh-roh jahat ketakutan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu turun atas bangsa ini, memelihara hati dan pikiran setiap orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tetap Tuhan yang berdaulat atas bangsa, bahkan atas bumi ini Tuhan.
Engkau tetap Tuhan yang telah menciptakan ini semua, tidak akan membiarkannya dengan cara yang tidak sesuai firman-Mu musnah. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan kemurahan-Mu. Dan kami berserah di dalam tangan kuasa kasih karunia-Mu yang besar itu. Hanya melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini sedang beribadah, kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi senantiasa, dan tetap berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Salam restorasi.